Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa dalam pengajaran tentang iman Kristen atau dogmatika 4 secara khusus mengenai pelajaran tentang eskatologi atau pelajaran tentang akhir zaman. Dengan harapan kita semakin memahami akan kedatangan Kristus yang kedua kali itu, supaya dengan memahami akan kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan semakin memperteguh iman kita, tetapi juga pengharapan kita akan kedatangan Kristus itu terus ada dalam hidup kita. Dengan berpengharapan akan kedatangan Kristus itu mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi style life hidup kita, gaya hidup kita sekarang ini. Secara khusus di pertemuan ini kita akan belajar mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya percaya ini menjadi suatu harapan kita, menjadi pengharapan kita yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan sebagai umat, sebagai orang percaya, karena Kristus sudah menjanjikannya bagi saudara dan saya. Sebelum dia terangkat ke sorga, dia berkata kepada murid-murid, "Jangan kecut dan jangan tawar hatimu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah saya menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Di hari ini secara khusus kita akan bicara pandangan-pandangan mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang secara umum ada setidaknya 3 pandangan mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama mengenai pandangan post-milenialisme atau seringkali disingkat dengan postmil. Pandangan postmil mengatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu setelah kerajaan 1000 tahun atau setelah Millennium Kingdom. Jadi pandangan postmilenialisme atau postmil ini memiliki urutan-urutan peristiwa seperti pada masa terakhir gereja, setelah masa terakhir gereja masuk pada Millennium Kingdom, kerajaan 1000 tahun, setelah kerajaan 1000 tahun baru Yesus datang. Itu pandangan dari postmil. Metode penafsiran mereka adalah penafsiran yang bersifat alegoris, artinya merohanikan sesuatu yang tidak rohani sebenarnya. Wahyu 20 diterima dengan pengertian bahwa kerajaan 1000 tahun di bumi akan dipenuhi secara nyata melalui usaha gereja yang militan. Jadi bagi mereka Millennium Kingdom itu akan terjadi oleh usaha gereja. Jadi pada prinsipnya pun sebenarnya postmil ini hampir sama dengan amil juga, bahwa bukan Kristus yang akan datang memerintah di bumi, tapi gerejalah yang mengusahakan itu sehingga terjadi kerajaan 1000 tahun. Dan setelah kerajaan 1000 tahun baru Yesus datang yang kedua kali. Itulah pandangan dari postmilenialisme atau postmil. Yang kedua adalah pandangan dari amilenialisme atau seringkali disingkat juga amil. Pandangan ini mengatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali adalah pada akhir periode gereja, dan tidak ada kerajaan 1000 tahun yang makmur dan damai di bumi. Jadi amil ini sebenarnya tidak percaya Millennium Kingdom, tidak menerima kalau ada kerajaan 1000 tahun. Jadi pandangan ini tidak mempercayai
Millennium Kingdom. Urutan-urutan peristiwa menurut pandangan Amil adalah bahwa gereja akan berakhir dengan suatu masa krisis atau siksaan. Setelah itu kemuliaan Kristus kembali, kemudian terjadi kebangkitan secara umum, dan akhirnya kekekalan. Metode penafsiran dari pandangan Amil ini adalah mengalegorikan janji-janji Allah bagi Israel sebagai bangsa dan bahwa janji itu dipenuhi oleh gereja. Ada kesamaan dengan Postmill. Menafsirkan Wahyu 20 yang menyatakan bahwa kerajaan 1000 tahun melukiskan keadaan orang mati dalam Yesus di antara periode kedatangan yang pertama dan kedua. Jadi sekali lagi pandangan Amil ini tidak menerima ataupun tidak mempercayai kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdom itu. Yang ketiga adalah pandangan premilenialisme atau seringkali disingkat premil. Pandangan ini mengatakan bahwa kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi sebelum memasuki masa Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun, Kristus sudah datang yang kedua kali. Ada urutan-urutan peristiwa dari pandangan premil. Yang pertama, periode gereja berakhir pada masa tribulasi atau masa siksaan. Jadi pandangan ini menganggap bahwa setelah masa gereja, kita ini kan ada di zaman gereja. Diawali dari Kisah Para Rasul pasal 2 ketika peristiwa Pentakosta, dan kita mempercayai itu sebagai tanggal lahir gereja di Kisah pasal 2. Dan sampai saat ini kita ada di zaman gereja. Kapan zaman gereja ini berakhir kita tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa zaman gereja ini akan berakhir pada waktu Kristus datang di awan-awan. Dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Jadi dia belum menginjakkan kaki di bumi, tapi masih di awan-awan saja. Di situ terjadi apa yang namanya rapture atau pengangkatan gereja. Jadi setelah periode gereja berakhir pada masa tribulasi, setelah periode gereja masuk pada suatu masa tribulation atau masa kesengsaraan di bumi selama 7 tahun yang dibagi menjadi 2 periode, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Itu masa tribulasi. Nah, setelah itu berakhir, Yesus Kristus kembali ke dunia yang kedua kalinya di akhir masa tribulasi. Jadi di situ Kristus dan para saleh-salehnya turun ke bumi. Itulah kedatangan Kristus yang kedua kali, dan di situ terjadi apa yang namanya perang Harmagedon. Kristus membantai semua antikristus dan semua pengikut-pengikutnya di akhir masa tribulasi itu. Kemudian kerajaan 1000 tahun didirikan. Dan setelah kerajaan 1000 tahun, kebangkitan dan pengadilan. Dan akhirnya sampai pada kekekalan. Itu deskripsi singkat dari beberapa pandangan teori yang mengajarkan kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Ada yang postmill, dia datang di akhir milenium. Ada yang amil, tidak percaya milenium. Dan yang ketiga adalah premil, yang percaya bahwa Kristus datang yang kedua kali itu di akhir Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun. Ada banyak tokoh yang mengajarkan pandangan-pandangan ini
dengan teori-teorinya masing-masing. Walaupun saya secara pribadi lebih condong kepada teori premil, bahwa Kristus datang yang kedua kali itu di akhir Millennium Kingdom atau di akhir kerajaan 1000 tahun. Kita percaya bahwa dalam kitab Wahyu Yesus menubuatkan mengenai kerajaan 1000 tahun. Saya percaya itu real terjadi di atas muka bumi ini. Kerajaan 1000 tahun itu atau kerajaan Millennium Kingdom, di mana pusat pemerintahan ada di Yerusalem dan Yesus Kristus adalah rajanya. Dan itu akan terjadi real di atas muka bumi ini. Pandangan postmil ini memakai metode interpretasi yang dipegang itu, yaitu metode penafsiran yang bersifat normal, penafsiran yang bersifat literal, historikal, dan gramatikal. Tapi juga konteks. Wahyu 20 ditafsirkan sebagai sungguh-sungguh akan terjadi. Tentang pengangkatan gereja atau rapture terdapat beberapa pandangan soal pengangkatan gereja. Nanti kita akan membahasnya secara khusus mengenai rapture ataupun pandangan gereja itu. Ada beberapa tokoh yang berhubungan dengan pandangan-pandangan itu. Saya tidak akan membahas tokoh-tokoh dari beberapa pandangan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi saya lebih melihat kepada apa pengajaran praktis yang kita bisa dapat dari konsep kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena banyak ayat Alkitab yang mengajarkan mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ada banyak pengajaran-pengajaran praktis yang kita bisa dapat, yang kita bisa peroleh melalui pengajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama, pengajaran praktisnya, tapi juga sebagai bagian juga dari teguran-tegurannya bagi kita umat yang ada pada zaman ini. Yang pertama sebagai peringatan agar kita waspada. Yesus selalu mengajarkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu seperti pencuri. Dan pencuri tidak pernah memberitahukan kalau dia datang mencuri. Dia datang secara tiba-tiba ketika pada waktu saat di mana kita tidak waspada atau tidak siap. Demikian juga gambaran mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali seperti pencuri itu, karena itu mewajibkan kita sebagai umatnya untuk waspada ataupun kita berjaga-jaga. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berjaga-jaga di sini, waspada di sini tidak berarti bersifat pasif, menunggu, tidak berbuat sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Bukan itu yang dimaksud. Tapi berjaga-jaga di sini lebih kepada ada kesiapan kita. Ada siap siaga dari kita. Dan kita tetap terus melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan baik. Kita jadi hamba yang baik, tapi juga kita jadi hamba yang setia. Hamba yang baik artinya bahwa kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba yang setia artinya bahwa kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita itu secara konsisten, secara terus-menerus, setia, sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Walaupun mungkin secara organisatoris jabatan pelayan kita sebagai majelis mungkin bersifat periodik dan dibatasi oleh waktu, tetapi sesungguhnya pelayanan itu adalah seumur hidup sampai kita dipanggil oleh Tuhan.
Jadi ketika periode majelis kita berakhir, tidak berarti bahwa pelayanan kita berakhir. Kita tetap setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita, karena kita percaya sesuai dengan firman-Nya 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jadi ada peringatan praktis, pelajaran praktis dari konsep kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama, supaya kita berjaga-jaga ataupun waspada. Yang kedua, sebagai teguran untuk kita bertobat. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 21, juga Wahyu pasal 3 ayat 3. Kita dituntut untuk kita bertobat. Ada pertobatan awal. Pertobatan awal ini dihubungkan dengan iman kepada Yesus Kristus. Kita sadar bahwa kita ini manusia berdosa, kita sadar bahwa kita ini manusia kotor, najis, durhaka di mata Tuhan. Kita sadar akan dosa kita dan kita mau bertobat dari dosa kita, dan kita percaya bahwa Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Jadi pertobatan awal ini dihubungkan dengan iman kepada Yesus Kristus. Karena itu bertobat dan beriman adalah seperti mata uang sebelah menyebelah yang tidak bisa dipisahkan. Setelah kita bertobat, pertobatan awal yang dihubungkan dengan iman kita kepada Kristus, kita masih dituntut untuk juga bertobat sehari-hari, karena tidak bisa dipungkiri dalam hidup kita, dalam realita kehidupan kita, kita masih seringkali berbuat dosa, kita masih seringkali melanggar firman Tuhan. Karena itu kita dituntut supaya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Untuk kita setelah bertobat awal dan pertobatan sehari-hari, cukup dengan pengakuan yang jujur, yang tulus kepada Tuhan bahwa kita betul-betul mau bertobat. Tapi pertobatan awal itu dihubungkan dengan iman kepada Kristus, dan pertobatan awal dan iman itu yang mendatangkan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Pengajaran praktis yang berikut adalah yang ketiga, sebagai teguran agar setia. Matius 25 ayat 19 sampai 21, Lukas 12 ayat 42 sampai 44. Dalam tugas dan tanggung jawab kita belajar dan berusaha supaya kita tetap setia terhadap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita harus melihat itu dalam perspektif ilahi, dalam kacamata Tuhan, bahwa ini adalah suatu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Apakah Anda sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, ataupun pegawai apapun juga, harus dilihat dalam kacamata iman, kacamata ilahi, bahwa ini adalah suatu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu kita belajar dan berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita diajar supaya setia terhadap pekerjaan kita, tapi juga kita diajar untuk setia dalam mengiring Kristus. Kita setia mengikut Yesus sampai akhir. Ini yang namanya setia sampai akhir. Itu berarti bahwa sekali kita jadi pengikut Yesus, seterusnya selamanya kita akan tetap menjadi pengikut Yesus. Apapun persoalannya,
apapun tantangan yang kita alami, apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun kesengsaraan ataupun penganiayaan, kita belajar untuk tetap setia mengikut Yesus karena ada upah besar yang sedang menunggu dan sedang menanti saudara dan saya, orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Pengajaran praktis yang keempat dari kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai teguran agar hidup suci, agar hidup kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sebagai orang yang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan oleh Kristus secara posisional. Secara posisi kita kudus di mata Tuhan, orang yang sudah percaya dan beriman kepada Kristus. Yang menjadi perjuangan kita adalah dalam hal praktek, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, seharusnya kita hidup sesuai dengan posisi kita yang sudah kudus itu. Karena itu kedatangan Kristus yang kedua kali harusnya pemicu semangat kita, menjadi pendorong, tapi juga memberi motivasi kepada kita untuk kita hidup suci, hidup kudus di mata Tuhan. Kata kudus dari kata hagios, itu esensinya adalah berbeda. Jadi hidup kudus artinya hidup berbeda. Kenapa Allah itu kudus? Karena dia berbeda. Kenapa kitab suci seringkali disebut sebagai kitab suci? Karena dia berbeda. Jadi hidup kudus artinya kita hidup berbeda. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Nah, kedatangan Kristus itu harusnya membawa kita untuk selalu pada perenungan, pada introspeksi diri kita, supaya saat demi saat, hari demi hari, waktu demi waktu, kita selalu bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita belajar untuk hidup kudus di mata Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak atau maunya Tuhan melalui firman-Nya. Yang kelima, pengajaran praktis dari kedatangan Kristus yang kedua kali itu sebagai pengajaran agar tetap tinggal dalam Kristus. Berdasarkan 1 Yohanes 2 ayat 28, tapi juga dalam perumpamaan Yesus di Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ini. Kita harus tetap tinggal dalam Kristus. Ibarat ranting, kita harus tetap tinggal pada pokok anggur itu. Karena ranting itu tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ranting itu tidak bisa berbuah kalau dia tidak melekat pada pokok. Karena dari pokoklah dia bisa mendapat saluran, aliran makanan yang membuat ranting itu bisa berbuah. Karena itu tinggal di dalam Kristus itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita harus tetap melekat pada pokok anggur itu, supaya dari situ kita bisa mendapatkan makanan-makanan yang akhirnya kita bisa menghasilkan buah. Makanya Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Kristuslah yang adalah sumber dalam seluruh kehidupan kita. Yang berikut pengajaran praktis yang ke-6 dari kedatangan Kristus yang kedua kali adalah sebagai ajaran untuk hidup mengasihi sebagai saudara. Artinya bahwa dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, firman Allah mengajarkan kita, menuntut kita, memerintahkan kita untuk kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu berarti bahwa kita tidak boleh saling membenci satu dengan yang lain, karena itu bukan ajaran Kristus bagi kita. Dalam menantikan kedatangan Kristus itu
Tuhan mau kalau kita hidup rukun dan damai satu dengan yang lain sebagai wujud nyata dari kasih itu. Sebagai implementasi yang nyata dan konkret dari kasih itu, kita mau hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak boleh benci dan dendam kepada orang lain. Harus mengasihi. 1 Korintus 15, 1 Korintus 13 ayat 1-3 itu merupakan suatu pengajaran yang sangat penting dalam hidup kita, yang menekankan betapa pentingnya kasih itu dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Bahasa malaikat di situ menunjuk bahasa roh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali ini, kita belajar untuk kita mengasihi, membuang benci karena tidak ada guna dan tidak ada artinya. Yang berikut masih dalam ajaran praktis dalam hubungan dengan kedatangan Kristus, sebagai ajaran agar memegang teguh pengharapan sampai pada akhirnya. Kita punya pengharapan yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita punya pengharapan bahwa ada surga, ada Yerusalem baru yang Tuhan siapkan, yang Tuhan khususkan, yang Tuhan spesialkan dalam hidup kita, orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu kita belajar untuk kita berpegang teguh kepada pengharapan itu. Kita selalu melihat jauh ke depan, bahwa ada surga, ada Yerusalem baru yang menunggu saudara, kemuliaan yang tiada taranya dan tiada duanya, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ini harusnya memberi kita motivasi, semangat dalam menjalani hidup, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, karena ada sesuatu yang menyenangkan yang sudah menunggu saudara dan saya, dan Kristus sudah ada di sana untuk menunggu saudara dan saya. Jadi kita harus memegang teguh pengharapan itu. Yang berikut sebagai ajaran agar berjaga-jaga karena sifat kedatangannya yang tiba-tiba. Saya sudah sempat bahas di awal, kita harus tetap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kita harus tetap berjaga-jaga. Yang berikut sebagai ajaran penghiburan. 1 Tesalonika 4 ayat 14-18. Penghiburan dalam konteks di situ ketika ada orang yang kita kasih dipanggil Tuhan ataupun meninggal, kita tidak boleh larut dalam duka dan kesedihan, tapi sebaliknya kita melihat bahwa ada pengharapan bahwa Kristus akan datang, nanti akan membangkitkan kita yang sudah meninggal terlebih dahulu, akan diubah dalam sekejap, dibangkitkan dan bersama-sama dengan Kristus dalam segala kemuliaan. Sehingga memberi penghiburan bagi kita yang ditinggalkan, supaya kita tidak larut dalam duka dan kesedihan. Inilah ajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang lebih menekankan kepada pandangan-pandangan ataupun teori-teori yang berhubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya berharap biarlah pelajaran ini memberi kita pemahaman tentang kedatangan Kristus, tetapi juga pengajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali ini memberi teguran, ajaran, hal-hal yang praktis dalam kita menjalani hidup ini. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, puji Tuhan.